22 Oktober adalah dikenal dengan Hari Santri. Ada apa dalam peristiwa sejarah sehingga dikukuhkan menjadi Hari Santri? Adalah resolusi jihad. Saat seorang ulama, almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengumandangkan resolusi jihad, sebuah penegasan dan komitmen untuk berjihad melawan penjajah yang saat itu masih ingin dan bernafsu menguasai kembali Indonesia. Bahkan tidak sendirian, bukan hanya Belanda, dia membonceng tentara sekutu seperti Inggris, persis seperti yang dilakukan oleh Yahudi atau Zionisme internasional ketika mereka membonceng bersama dengan tentara Inggris memasuki wilayah Palestina dan kemudian mereka mendirikan negara di Palestina setelah mengusir tidak kurang dari 750.000 orang-orang Palestina dari tanah mereka. Resolusi jihad adalah resolusi yang begitu monumental, catatan sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh siapapun. Dan Hari Santri sekali lagi didasarkan kepada resolusi jihad. Di sini jelas sekali mereka yang menegaskan dan meneguhkan bahwa ada korelasi antara santri dan jihad. Karena memang sepanjang sejarah perlawanan Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia, tidak bisa kita tutup mata. Selalu dan seringkali dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berbasis keagamaan. Kalau tidak mereka sebagai santri, sebagai ulama, bahkan yang benar-benar mengerti arti sebuah perjuangan. Karena perjuangan yang mereka kedepankan bukan hanya sekedar bebas dan merdeka, tetapi dua kata, mati syahid atau hidup mulia. Untuk itu, resolusi jihad menjadi salah satu ruh yang paling penting dalam kehidupan para santri. Para santri harus selalu berjihad, kapan dan dimanapun mereka berada. Berjihad secara tarbawi, jihad dalam sektor pendidikan, di mana mereka giat belajar, menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan Islam maupun kehidupan yang lainnya. Jihad di mana mereka juga harus tampil sebagai bagian dari tokoh-tokoh masyarakat. Jihad mengedepankan bagaimana mereka harus mendidik dan membina masyarakat. Jihad ta'limi, setelah mereka melakukan jihad ta'allumi dan tarbawi, maka jihad berikutnya adalah tarbawi ta'limi. Mereka harus berjihad, memberikan pendidikan yang terbaik buat bangsa dan negara yang kita cintai, agar tidak dibodohi terus oleh berbagai macam pendekatan apapun. Jihad yang tidak kalah penting juga adalah jihad ekonomi atau jihadun iqtisadi. Bagaimana mereka harus berjuang menguasai berbagai macam resource, berbagai macam sumber daya yang ada dalam negara yang kita cintai ini untuk bisa digunakan demi kesejahteraan dan kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai. Begitulah makna jihad begitu luas, tidak hanya di medan pertempuran, tetapi saudara-saudara kita saat ini membuktikan bahwa masih banyak kelompok masyarakat bahkan dunia yang selalu memiliki hasrat bahkan ego menguasai negara-negara yang lain seperti Israel sampai harus mengusir saudara-saudara kita di Palestina. Catat Bapak Ibu sekalian bahwa jihad sepanjang sejarahnya selalu dibutuhkan, tentu saja dalam berbagai dimensi kehidupan. Bukan hanya persoalan pertempuran seperti saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah memberikan kemenangan terhadap mereka. Mereka-mereka yang sedang berjuang untuk mempertahankan negara mereka. Seperti kita pernah dan terus akan melakukan itu. Mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat Hari Santri. Selamat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.